Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu Ratih. Sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Orisa Stiva Widiawati dari kelas MJ502 mata kuliah Digital Innovative Entrepreneurship. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil jawaban dari UAS saya. Dari dua pilihan yang tersedia, saya memilih opsi bahasan Digital Marketing Strategy. Untuk poin A, yaitu mengenai pengertian pemasaran digital dan strategi pemasaran digital. Pemasaran digital merupakan proses membangun dan memelihara hubungan dengan calon dan atau pelanggan melalui aktivitas online dengan target terukur dan interaktif untuk memudahkan pertukaran ide, produk, dan layanan dengan menggunakan teknologi digital. Nah, beberapa peran strategi pemasaran digital dalam mendukung keberhasilan bisnis yaitu yang pertama, memberikan arahan ke depan mengenai aktivitas pemasaran digital. Lalu, melibatkan analisis lingkungan eksternal organisasi mulai dari sumber daya internal dan kemampuan untuk menginformasikan strategi. Kemudian, menentukan tujuan pemasaran digital yang mendukung tujuan pemasaran. Lalu peran yang lain yaitu melibatkan pemilihan opsi strategis untuk mencapai tujuan pemasaran digital dan menciptakan keunggulan kompetitif diferensial yang berkelanjutan. Selain itu, peran strategi pemasaran digital yaitu untuk merumuskan strategi untuk mengatasi berbagai opsi strategi pemasaran seperti target pasar, posisi, dan spesifikasi bauran pemasaran. Kemudian membantu mengidentifikasi strategi mana yang tidak mampu dikejar dan taktik pemasaran mana yang tidak cocok untuk diterapkan. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai konsep, tujuan, fungsi, dan pentingnya perencanaan strategi pemasaran digital. Konsep strategi pemasaran digital. Pada dasarnya, konsep strategi pemasaran digital merupakan suatu rangkaian tindakan yang dibangun atas dasar perencanaan sistematis yang menghubungkan tujuan bisnis, perilaku konsumen digital, pemanfaatan teknologi, dan pengambilan keputusan berbasis data. Nah, tujuan pemasaran digital itu sendiri antara lain meningkatkan brand awareness. Maksudnya adalah membantu perusahaan agar dikenal lebih luas oleh target pasar melalui kanal digital. Kemudian tujuan lainnya itu menjangkau target pasar secara lebih spesifik. Digital marketing memungkinkan segmentasi berdasarkan usia, lokasi, minat, perilaku, dan kebutuhan konsumen. Lalu meningkatkan penjualan dan pendapatan. Strategi yang tepat dapat mendorong konversi baik penjualan langsung maupun leads. Lalu membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui interaksi dua arah seperti media sosial, email, chatbot, dan lain-lain. Perusahaan dapat membangun loyalitas pelanggan. Kemudian mengukur dan mengevaluasi kinerja pemasaran. Jadi setiap aktivitas digital dapat dianalisis menggunakan data dan metrik yang jelas. Kemudian fungsi pemasaran digital. Strategi pemasaran digital memiliki beberapa fungsi penting yaitu yang pertama, sebagai panduan pelaksanaan pemasaran, strategi pemasaran digital memberikan arah yang jelas tentang kanal, konten, pesan, dan waktu pelaksanaan pemasaran digital. Lalu mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Hal tersebut membantu perusahaan menggunakan anggaran, waktu, dan tenaga secara lebih efisien. Kemudian meningkatkan daya saing perusahaan. Perusahaan yang memiliki strategi digital yang baik akan lebih siap bersaing di pasar modern. Lalu mengintegrasikan berbagai kanal pemasaran digital. Dengan menyatukan website, media sosial, SEO,
iklan digital, dan email marketing dalam satu strategi yang konsisten. Lalu mengurangi resiko kegagalan pemasaran karena keputusan didasarkan pada data dan analisis, bukan sekedar intuisi. Nah, berikut adalah pentingnya perencanaan strategi pemasaran digital. Jadi, perencanaan strategi pemasaran digital merupakan langkah penting yang perlu dilakukan oleh setiap perusahaan sebelum menjalankan kegiatan pemasaran secara online. Dengan perencanaan yang baik, perusahaan dapat menjalankan pemasaran digital secara lebih terarah dan efektif. Nah, berikut beberapa alasan pentingnya perencanaan digital pemasaran bagi perusahaan. Yang pertama yaitu membantu perusahaan memiliki arah dan tujuan pemasaran yang jelas, sehingga kegiatan pemasaran digital tidak dilakukan secara asal-asalan. Yang kedua yaitu memudahkan perusahaan menentukan media digital yang tepat sesuai dengan target konsumen yang ingin dijangkau. Kemudian yang ketiga, membantu penggunaan waktu, tenaga, dan biaya pemasaran agar lebih efisien dan tidak terbuang sia-sia. Yang keempat yaitu memudahkan perusahaan dalam mengukur hasil dan keberhasilan kegiatan pemasaran digital. Yang kelima yaitu membantu perusahaan melakukan evaluasi dan perbaikan strategi jika hasil pemasaran belum sesuai harapan. Selanjutnya yaitu membantu perusahaan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan perilaku konsumen di era digital. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan daya saing perusahaan agar tetap mampu bersaing dengan perusahaan lain. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai tahapan dalam model perencanaan SOSTEK. Jadi, sistem perencanaan SOSTEK merupakan sistem perencanaan yang meliputi 6 tahapan utama, yaitu Situation Analysis, Objectives, Strategy, Tactics, Action, dan Control. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu mengenai situation analysis atau analisis situasi. Jadi cakupan analisis situasi ini meliputi pemahaman terhadap demografi dan perilaku audiens saat ini, analisis arus lalu lintas, serta tingkat keterlibatan di media sosial. Lalu lintas berdasarkan perangkat mobile dan sistem operasi yang digunakan, identifikasi halaman arahan paling populer, serta tingkat bouncing atau arus pengunjung, serta penilaian kinerja dan taktik pesaing terdekat. Tahapan selanjutnya yaitu objektif atau tujuan. Dalam perencanaan, tujuan yang ditetapkan harus bersifat spesifik, dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan, dapat dicapai, dan relevan dengan kemampuan bisnis, serta dilengkapi dengan kerangka waktu yang jelas dalam pencapaian tujuan tersebut. Tahapan berikutnya yaitu strategi atau strategi. Penerapan strategi dapat dilakukan dengan mengidentifikasi target pasar baru yang berpotensi memberikan manfaat bagi bisnis, menentukan area yang dapat memperbaiki strategi yang sudah ada, serta menilai relevansi indikator kinerja utama yang perlu dimonitor untuk memahami perkembangan yang terjadi. Tahapan selanjutnya yaitu tactics atau taktik. Taktik difokuskan pada perencanaan konten yang akan dibuat, jenis konten dan waktu pembuatannya, penjadwalan waktu penayangan seperti hari, jam, atau akhir pekan, lalu pemilihan saluran penayangan yang tepat, serta penyesuaian konten dengan karakteristik audiens yang berbeda. Lalu tahapan berikutnya itu action atau aksi. Tahap aksi mencakup penentuan pihak yang bertanggung jawab atas setiap aspek strategi beserta waktu pelaksanaannya, penguraian sistem, proses, dan alat yang digunakan selama periode pemasaran, serta identifikasi kemampuan dan kapasitas internal dalam menangani strategi dan taktik, termasuk di dalamnya yaitu mengatur hubungan kerja dengan agen eksternal yang relevan jika diperlukan.
Lalu tahapan selanjutnya yaitu kontrol atau pengendalian. Jadi tahap kontrol dan monitoring dilakukan dengan mengukur seluruh KPI yang relevan dengan tujuan. Mengambil data snapshot secara berkala untuk memungkinkan perbandingan data dan pelacakan dari waktu ke waktu. Lalu melakukan pengujian pengguna secara rutin pada website dan konten untuk memastikan pengalaman pengguna sebaik mungkin, serta memantau tingkat konversi sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan dan memastikan hal tersebut terkait dengan tanggal yang memungkinkan. Nah, sebagai contoh, saya mengambil contoh penerapan strategi kerangka sostaknya pada Shopee. Nah, berikut penerapan sostak pada Shopee. Dimulai dari analisis situasi. Yang pertama, Shopee adalah platform e-commerce besar di Asia Tenggara, termasuk juga di Indonesia, yang bersaing dengan e-commerce lain seperti Tokopedia, Lazada, dan Blibli. Pasar e-commerce di Indonesia sangat kompetitif dan konsumen semakin terbiasa berbelanja online melalui aplikasi. Nah, Shopee memiliki keunggulan berupa program promosi besar, integrasi pembayaran digital, dan dukungan untuk penjual UMKM. Namun, di sisi lain juga tetap menghadapi tantangan dari pesaing yang agresif dan kebutuhan konsumen yang selalu menginginkan harga murah, layanan cepat, dan pengalaman belanja mudah. Nah, tahapan selanjutnya yaitu tujuan atau objektif. Tujuan strategi pemasaran digital Shopee adalah meningkatkan jumlah pengguna aktif di platform, mendorong frekuensi transaksi, memperkuat loyalitas pelanggan, dan meningkatkan brand awareness. Selain itu, Shopee ingin memperkuat citra sebagai platform yang ramah bagi penjual dan konsumen, serta memberikan pengalaman belanja online yang menyenangkan. Untuk tahapan selanjutnya yaitu strategi. Jadi strategi Shopee ini berfokus pada pendekatan konsumen sentris dan promosi agresif melalui digital. Seperti yang kita tahu ya, Shopee terkenal dengan tanggal kembarnya, karena di tanggal-tanggal tersebut harga barang cenderung lebih murah atau banyak promonya. Jadi Shopee memanfaatkan kampanye besar seperti 11.11, 12 dan 12.12 serta tanggal kembar lainnya setiap bulan untuk menarik perhatian konsumen. Menggunakan personalisasi promosi berdasarkan data pengguna, serta mengintegrasikan media sosial, aplikasi, dan influencer untuk membangun brand engagement. Selanjutnya yaitu taktik. Taktik yang dijalankan Shopee antara lain kampanye iklan di TV dan media sosial, lalu penggunaan influencer untuk promosi, konten kreatif yang menarik, push notification di aplikasi Shopee-nya itu sendiri, terus email marketing, voucher dan cashback, serta fitur live streaming untuk memperkuat interaksi dengan pengguna. Semua taktik ini dijalankan secara bersamaan agar konsumen terlibat dan melakukan transaksi. Kemudian aksi. Shopee memiliki tim khusus yang menangani media sosial, iklan digital, konten kreatif, dan analisis data pengguna. Setiap kampanye direncanakan secara matang, dijadwalkan dengan jelas, dan menggunakan teknologi digital untuk memaksimalkan jangkauan dan efektivitas kampanyenya. Kemudian yang terakhir adalah kontrol atau pengendalian. Jadi Shopee mengukur keberhasilan strategi melalui indikator seperti jumlah pengguna aktif, tingkat transaksi, retensi pelanggan, konversi iklan, dan engagement di media sosial. Data ini dianalisis untuk mengetahui kampanye mana yang paling efektif dan menentukan perbaikan atau penyesuaian strategi di masa depan. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai rekomendasi strategi pemasaran digital yang dapat diterapkan Shopee
agar mampu menciptakan keunggulan yang lebih kompetitif. Nah, berikut rekomendasi strateginya. Jadi, berdasarkan hasil analisis penerapan strategi pemasaran digital Shopee, sebenarnya perusahaan ini pada dasarnya telah menjalankan berbagai strategi pemasaran digital dengan cukup baik ya. Namun, agar mampu menciptakan keunggulan kompetitif yang lebih kuat, jadi masih terdapat beberapa strategi yang perlu ditingkatkan. Selain dipertahankan, ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan serta dievaluasi. Nah, berikut rekomendasi strategi pemasaran digital Shopee berdasarkan kondisi yang sebenarnya. Mulai dari hal yang perlu dipertahankan. Jadi, strategi ini sudah dijalankan dan sepertinya perlu dan layak untuk tetap dipertahankan karena sudah cukup baik. Yang pertama yaitu program promosi besar seperti 11.11, 12.12, dan tanggal kembar lainnya ya, serta Shopee Payday karena terbukti efektif meningkatkan transaksi dan brand awareness. Yang kedua yaitu pemanfaatan Shopee Live dan konten interaktif yang mampu meningkatkan keterlibatan pengguna serta membantu penjual UMKM mempromosikan produknya. Lalu yang ketiga yaitu penggunaan data dan analitik dalam menentukan promo dan rekomendasi produk untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Nah, strategi lainnya itu berikut adalah beberapa hal-hal yang perlu ditingkatkan. Yang pertama yaitu personalisasi pengalaman pengguna agar lebih mendalam dan konsisten di berbagai kanal digital. Lalu pengembangan konten interaktif dan gamifikasi untuk meningkatkan engagement pengguna. Lalu yang terakhir yaitu penguatan kampanye brand dan CSR digital untuk memperjelas citra Shopee sebagai pendukung UMKM dan ekonomi digital. Nah, dan yang terakhir adalah beberapa hal yang masih perlu dievaluasi atau dapat dikembangkan. Yang pertama yaitu penerapan strategi omni-channel yang menghubungkan pengalaman belanja digital dengan aktivitas offline. Lalu yang kedua yaitu evaluasi efektivitas iklan dan kampanye digital secara berkala agar lebih efisien dan tepat sasaran. Nah, berikut adalah beberapa sumber dari jawaban saya lampirkan di dalam daftar pustaka. Saya rasa sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata selama mempresentasikan hasil jawaban UAS saya. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu Rati.